coming up. Indonesia Di sini lokasi. ya, di lokasi itu menjadi major contributor untuk supplier ke dunia, ke Asia di bagian utara, ke Eropa dan sebagian ke Kita berjumpa lagi pada Dialog About Indonesian Mining. Hari-hari ini, kalau kita bicara mengenai pertambangan, sepertinya tidak bisa terlepaskan dari kita bicara juga mengenai energi. Kenapa? Karena kita tahu bahwa minyak dan gas yang sebelumnya merupakan andalan akan sumber energi Indonesia, sekarang tidak bisa diandalkan lagi baik dari sisi produksi maupun cadangannya. Nah, ke depan yang bisa diandalkan hanyalah tinggal batu bara. Kenapa? Karena batu bara masih banyak dimiliki oleh Indonesia. Nah, oleh sebab itu maka bicara mengenai pertambangan batu bara merupakan esensi yang sangat penting sekarang. Oleh sebab itu kita ingin mendengar mengenai persepsi daripada produsen batu bara, khususnya yang bergabung daripada Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia. Bagaimana prospeknya? Bagaimana ke depannya? Nah, bagaimana itu? Mari kita jumpai mereka. Wah, apa kabar Pak Joko? Lama nggak ketemu. Iya. Nah, audiens Pak Sujoko Sukoco yang merupakan Eksekutif Director daripada Asosiasi Perusahaan Pertambangan Batubara Indonesia. Nah, Pak Joko gimana kondisi batubara hari-hari ini? Tampaknya Hot issue ya? kondisinya sangat bagus. Ya. Sangat bagus Pak. Ya, produksi naik cukup cepat, ekspor juga demikian, domestik juga demikian. Nah, ini kantornya tempat berbagai perusahaan berada di sini Pak. Betul. Jadi asosiasi ini kan forum dari penghasil batu bara. Oke. Perusahaan-perusahaan penghasil batu bara di seluruh Indonesia. Oke. Ada Bu Rosina, silakan Bu Rosina. Ya, Pak. Masuk, silakan. Oke. Gimana Pak Joko? Lagi kesibukan? Kebetulan kita ada pertemuan sedikit ini dengan para pengusaha batu bara di Kalimantan. Silakan kalau mau. Oke. Dan juga ketuanya kan ada di sini. Wah, ada Pak Jeffrey. Pak Jeffrey ada. Bisa ketemu dengan Pak Jeffrey? Bisa, silakan Pak Jeffrey. Pak Jeffrey, apa kabar? Baik, Waduh, Pak Tito, apa kabar? Sibuk sekali akhir-akhir ini ya. Ya, Pak Jeffrey, kalau bicara mengenai batu bara kondisinya sekarang, bagaimana Pak kondisi bisnisnya Pak? Kalau secara umum marketnya bagus ya. Marketnya bagus ya. Saya lihat di sini ada apa? Ya. Coal Transport Map. Apa Pak di sini? Di sini gambarkan Nah, market. sekarang ini kan mengenai supply dan demand dari batu bara. Oke. Kita nih di Indonesia Di sini lokasi. ya, di lokasi itu menjadi major contributor untuk supplier ke dunia, ke Asia di bagian utara, ke Eropa dan sebagian ke benua Amerika juga ada sebagian. Oke. Nah, kita nih hari ini statusnya sebagai eksporter thermal coal terbesar di dunia. Terbesar di dunia. Untuk Main thermal production coal. kita untuk thermal coal ya. Ya. Main production kita ada di Kalimantan dan di Sumatera. Hanya ada di dua lokasi ini atau? Sebetulnya di Jawa ada sedikit, di Sulawesi ada sedikit, belum ditambang, kemudian di Irian juga ada beberapa deposit. Tapi fokus kita, produksi kita sekarang di Kalimantan dan Sumatera bagian selatan dan barat. Oke. Nah, apa karakteristiknya Pak antara dua wilayah ini Pak? Sama aja atau bagaimana? Sebetulnya sama aja kurang lebihnya. Jadi ada beberapa titik yang mempunyai karakteristik kualitas batubara yang baik, tapi kebanyakan yang kita kenal sebagai low rank coal. Kalau cara penambangannya bagaimana Pak? Sama di dua wilayah? Umumnya tambang terbuka sama aja, cuman lebih banyak constraint-nya di hambatan utamanya di transportation. Di Kalimantan seperti kita tahu kan banyak sungai-sungai besar. Oke. Sementara di Sumatera itu lebih terbatas sehingga ketergantungan dari transportasi darat di Sumatera itu lebih tinggi daripada sungai. Oke, kalau kita lihat proporsi rasio daripada produksinya Pak untuk Indonesia, berapa produksi Indonesia hari ini? Total produksi tahun lalu 193 juta ton, kurang lebih tahun ini kira-kira 215 juta ton. Mayoritas di atas 60% dari Pulau Kalimantan, Sisanya? dari Sumatera. Jadi 40% dari Sumatera. Kurang dari 40%. Kurang dari 40%. Jadi mayoritas adalah di Kalimantan. Wah, menarik sekali kalau gitu Kalimantan ini. Nah, tadi Pak Joko mengatakan
ada rekan-rekan dari Kalimantan di sini. Nah, kebetulan kita pas lagi ngumpul, beberapa tokoh produser dari Kalimantan, Pulau Kalimantan lagi ada di sini. Kalau kita mau sekalian ngobrol, silakan. Oh ya, sangat senang hati mereka. Jadi sementara ini Kalimantan memegang mayoritas produksi, Pak ya. Ya. Pada itu ya. Waduh, ramai sekali di sini rupanya. Wah, ini dari saya lihat- ada teman-teman dari produser dari Kalimantan, Iya. Pak Herman dan Pak Mir dari Mandiri. Gimana kabar Pak Tito? Itu Pak Fajar, lama pertambangan ini. dari Adaru, Pak Tito. Pak Sigi dari Berokul. Silakan. Oke, tadi dikatakan juga Pak Jeffrey tadi mengatakan bahwa telah berkumpul rekan-rekan. Saya tidak menyangka bahwa telah menghadir delegasi yang lengkap, Pak ya, ada dari Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur. Nah ini Pak, saya juga lihat di sini ada buku. Ini ceritanya gimana sih Pak? Sebenarnya mengenai pertambangannya, ada gambarnya kok complicated gitu. Ini kalau dari sini sebetulnya bukan complicated, justru buku ini dikumpulkan untuk menjadi informasi umum Oke. kepada para pihak yang ingin tahu. Di sini ada list dari daftar perusahaan. Iya. Misalnya kita ambil contoh misalnya Adaru. Adaru ya. Di sini kita Tempatnya lihat Pak Putu ya. tempat Pak Adaru. Putu. Kita lihat Adaru Indonesia. Oke. Nah, di sini ada penjelasan mengenai siapa pemilik sahamnya, berapa luas konsesinya, Transparan, Pak? kualitasnya, transparan. Oke. Nah, kemudian ada beberapa informasi umum, tapi detailnya mungkin ada Pak Putu, ada Pak Fajar. Silakan. Oke. Coba Pak Putu, gimana itu Pak? Di Adaru tuh ada penambangan apa Pak di situ? Maksudnya penambangan tipe apa? Berapa kapasitasnya? Untuk Adaru ini operasional di Kalimantan Selatan. Justru di Kalimantan Selatan itu ada beberapa tambang yang notabene jumlahnya 21. 21 Pak. Iya, diantaranya Adaru, di mana Adaru itu sudah beroperasi tahun 1991 sampai sekarang. Berapa cadangannya Pak? Untuk sumber daya itu 3,2 miliar sumber daya. Namun reserve yang ekonomis yaitu 1,1 miliar ton. Gitu. Tingkat produksi hari ini? Untuk tahun ini kami rencanakan produksinya 36 juta. 36 juta. Iya. Jadi kalau 1,1 miliar tadi berapa tahun Pak ya? Kalau bisa dihitung lebih daripada 70 lah. 70 tahun. Ya. Pak, kalau kita bicara Adaru ini namanya cukup populer Pak, katanya Envirocol. Ya. Itu apa maksudnya? Envirocol itu merupakan suatu brand yang kita memberanikan diri karena memang batubara kita itu adalah super clean. Artinya sangat bersih. Di mana konten daripada sulfurnya sangat kecil. Konten terhadap abunya sangat kecil. Dan itu tidak ada suatu kontaminasi. Suatu batubara yang notabene dari segi kontaminasi yang negatif sangat kecil sekali. Justru itulah kita sebut dengan Envirocol, di mana jika digunakan atau dibakar dimanapun dia, itu tidak akan mempengaruhi emisi udara yang Nah signifikan. ini terkait dengan global warming itu Iya, mungkin Pak ya? itu kita. Oke. Nah kalau selain daripada Adaru Pak, company apa lagi Pak yang beroperasi di Kalimantan Selatan sebenarnya? Di Kalimantan Selatan masih banyak. Banyak Iya, sekali ada, banyak sekali ada Arutmin terutama. Arutmin Pak, cukup besar juga itu ya? Besar. Di sana ada Jorong juga ada di sana Jorong dan tambang-tambang relatif kecil yang diantaranya yaitu banyak tersebar di Kalimantan Selatan. Nah selain Kalimantan Selatan tadi Pak Jeffrey mengatakan ada Kalimantan Timur ya. Nah di sini diwakili oleh dua pemain Ya, ya. kita Pak? mulai dari Kalimantan Oke, Timur yang Pak. agak utara di Bisa cerita dikit Pak, Mandiri. Mandiri ini gimana Pak? Karakternya Kalimantan Timur ini? Mandiri itu perusahaannya kecil Pak. Waduh, merendah atau memang Kecil-kecil cabai rawit. Kecil-kecil cabai rawit. Kami punya konsesi itu statusnya PKP 2B Oke. generasi kedua. Oke. Jadi izinnya itu kita sudah peroleh sejak tahun 94, tapi dengan pertimbangan ekonomis dan sebagainya baru beroperasi 2003 Pak. Oke. Jadi butuh berapa tahun tuh Pak? 9 tahun. 9 tahun.
Total sebenarnya mulai dari izin sampai bisa berproduksi itu kami memerlukan waktu kurang lebih 14 tahun. Kenapa itu Pak begitu lama Pak? Kami ingin bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku, Pak. Jadi semua sequence perizinan itu kami lalui dengan baik, Pak. Sesudah ini baru. Dan itu kami lakukan dan kami turuti dengan baik, runut dengan baik. Dan memang memakan waktu sekian lama baru bisa beroperasi, Pak. Jadi butuh waktu sekian lama untuk mengurus segala perizinan sehingga pertambangan itu betul-betul dilaksanakan sesuai dengan desainnya, begitu kira-kira Pak ya. Oke. Nah pemirsa, suatu hal yang sangat menarik, ada Kalimantan Timur, ada Kalimantan Selatan. Kita akan bicara lebih luas lagi, jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah yang satu ini. Pertambangan bukanlah penggalian semata. Pertambangan adalah sebuah konsep pengembangan wilayah berbasis sumber daya mineral. Asosiasi Pertambangan Indonesia atau IMA mengadakan Diamond, Dialogue About Indonesian Mining, sebagai bentuk tanggung jawab dan komunikasi kepada publik. Saksikan Diamond dan film pertambangan setiap hari Kamis jam 8 malam di QTV, the channel for decision makers. Hal yang menarik tadi kita dapat informasi bahwa untuk memulai tambang batu bara itu ternyata hitung-hitung bisa butuh 14 tahun. Nah, nanti kita ingin bertanya di Kalimantan Timur juga ada berapa? Wah, Bu Rostina ini datang supply energi, energi untuk kita rupanya. Oke. Terima kasih Bu Rostina. Jadi apakah karakter waktu yang dibutuhkan sedemikian lama juga untuk salah satu pemain di Kalimantan Timur yaitu Beraukul? Kita akan bertanya langsung kepada Mas Singgi Widakdo. Gimana Mas? Apakah betul, karena tambang besar itu tentunya melalui fase ya, ada fase yang feasibility study, fase eksplorasi, terus persiapan infrastruktur, baru dilanjutkan dengan fase eksploitasi. Seperti kasus di Berau, di mana Berau berdiri di tahun 1983, kita hampir 5 tahun pertama hanya difokuskan pada eksplorasi. 5 tahun pertama hanya eksplorasi ya? Dan walaupun sekarang juga eksplorasi tetap masih berlangsung, dan kita baru start mulai produksi, commissioning production itu baru di tahun 1993. Relatif berarti hampir 10 tahun lah kita produksi, hampir sama lah. Memang itu ya pola tambang, lalu kita mengerjakan dengan benar, ada fase-fase tahapan yang mesti kita kerjakan dari penelitian, eksplorasi, konstruksi di infrastruktur sampai ke eksploitasi. Iya. Hal tadi mungkin kita ingin juga bertanya kepada Pak Herman. Pak Herman, setelah fase 14 tahun tadi mulai start, lalu problemnya langsung start atau ada banyak problem juga Pak di situ Pak? Ya, semua pertambangan pasti ada problem, tapi kita bisa atasi dengan baik. Ya, semua bisa berjalan dengan lancar sampai hari ini. Ya. Mengenai pembangunan infrastruktur itu ada masalah nggak Pak di situ? Apa aja yang mesti dibangun di situ? Sementara ini nggak ada, karena jarak kami dari sungai ke pit sangat dekat. Jaraknya cuma paling jauh 7 kilo. Oh, 7 kilo ya? Ya, dari pinggir sungai Kerasi. Ya. Ya. Oke. Nah, kalau kita bicara tadi waktu sekian lama, kemudian juga ada pembangunan berbagai konstruksi, Pak. Untuk Adaro, Pak, mungkin Pak Putu bisa Pak cerita, Pak, berapa investasi waktu digelontorkan itu, Pak, ceritanya? Lalu untuk bangun apa aja itu, Pak? Oke, jadi untuk Adaro memang infrastruktur yang kita bangun itu cukup besar, yaitu berupa jalan yang notabene 75 km. Bukan 7 km, 75 km di situ, Pak, ya? Dari tambang ke Placer Plant. Nah, di sini melintasi 4 kabupaten, 2 provinsi. Ya. Kenapa bisa segitu jauh, Pak? Emang rutenya jauh atau? Disinilah posisinya Adaro kebetulan berada di tengah dia, jauh daripada laut. Nah,
Akhirnya dia menggunakan suatu transportasi darat dan transportasi sungai. Batu bara Adaro sampai ke laut itu kurang lebih 340 kilo. 340 km, Nah, Pak. untuk apa namanya infrastruktur yang kita dirikan ya kurang lebih pada waktu itu sudah sampai 100 juta US dollar ya. ya sampai itu Ini pada waktu itu. Pada waktu itu. Ini hal yang menarik tadi. Ternyata walaupun sama-sama di Kalimantan, baik Kalimantan Selatan maupun Kalimantan Timur, tapi kondisi alamnya belum tentu sama. Ada yang dekat, ada infrastruktur sedemikian mudahnya, ada yang sulitnya harus ratusan kilometer. Kita ingin lihat petanya. Nah, audiens, kita akan lihat dulu petanya bagaimana sih dalam bentuk konsesi di Pulau Kalimantan ini mengenai batu baranya. Pak Jeffrey mungkin bisa dipandu, Pak. Mungkin jadi ini peta Kalimantan. Ini sebaran cadangan batu bara ini dari Kalimantan Timur sampai Kalimantan Selatan, termasuk di dalamnya ada sebagian Kalimantan Tengah. Kita lihat beberapa pesan yang barusan kita investigate. Paling atas adalah Mandiri Inti Perkasa, tempatnya Pak Mir dan Pak Herman Kasih. Kemudian agak ke selatan Beroko. Beroko punya beberapa mode transportasi dan semuanya menggunakan transportasi sungai juga. Kemudian kita menuju ke selatan di mana ada Adaro. Ya, di sini Adaro yang merah ini. Dia akan mentransport ini ke Sungai Barito. Kiri ya. Nah, jadi dari Adaro diangkut ke Sungai Barito, baru dari sini diangkut menuju ke Laut Lepas. Jadi kalau kita bandingkan situasi Mandiri Inti Perkasa, Beroko dan Adaro di mana sampai kita hari ini cukup bervariasi dari segi tantangan transportasinya. Kita lihat secara umum cukup banyak cadangan batu bara yang berada di pesisir sehingga transportasinya relatif lebih mudah. Tapi tidak kalah banyaknya cadangan batu bara yang ada di tengah sehingga menggunakan transportasi darat dan atau transportasi sungai untuk bisa mencapai ke Laut Lepas. Nah, Pak Jeffrey, sebagai konsekuensinya kalau kita lihat ada sungai, ada juga darat, kombinasi ya, resource dengan infrastruktur bisa jam Pak di situ Pak? Bisa saja. Jadi justru para pengusaha ini harus berkolaborasi dengan positif untuk tidak overloading beberapa sarana transportasi. Sungai itu kan sarana transportasi yang diberikan oleh alam. Kalau jalan darat kita masih bisa bangun. Nah, penggunaan aliran sungai ini tentunya harus diatur supaya tidak overloaded. Kalau overloaded bisa jadi jam. Kedua, Pak, tantangan transportasi ini mengakibatkan nilai keekonomian dari cadangan di sini. Jadi makin banyak, makin jauh jarak transportasinya, ongkos transportasi makin mahal, sehingga nilai keekonomiannya lebih berat. Sehingga untuk cadangan yang sama, kalau jarak transportasinya jauh, mungkin keekonomiannya lebih kecil yang jaraknya jauh. Oke. Kemudian ada ide, ada kabar katanya akan ada railway, kereta api untuk mengangkut batu bara. Itu gimana Pak posisi di situ? Di sini ada beberapa skenario bahwa diharapkan dari mulai Kalimantan Timur terus sampai Kalimantan Selatan, kemudian menyeberang ke Kalimantan Tengah, nyambung ke Kalimantan Selatan. Diharapkan itu ada sarana transportasi railway. Kalau diplotkan di situ kira-kira membeda yang mana Pak? Nah, di sini, ini kalau lihat dari sini, ini mulai dari utara, dari Sungai Sesayap di daerah Mandiri, kemudian menyusuri pantai, kemudian sampai ke selatan, kemudian dari sini pecah ke Kalimantan Tengah, menyusur ke selatan. Jadi nanti ada lingkaran yang menutup. Kalau transportasi railway ini sudah disediakan, tentu nilai keekonomian dari cadangan yang ada di tengah ini akan meningkat, sehingga diharapkan cadangan ekonomis batubara Indonesia otomatis akan naik. Oke, ini sangat menarik. Nah, Pak Amir, tadi Bapak di atas begitu ya, akan langsung menghadapkan ke laut kalau nggak salah begitu Pak ya. Production cost Bapak rendah. Adaro di tengah tadi 300 sekian kilometer sebelum bisa akan tinggi. Bagaimana Pak menghitung daripada suatu keekonomisan atau suatu metode, ada nggak rule of thumb-nya dalam menghitung biaya untuk produksi batu bara ini?
Ya tentu ada Pak ya, tentu ada. Dan kita itu sudah punya standar biaya untuk kita produksi batu bara sampai ke stockpile. Karena batu bara ini dari stockpile masih harus diangkut dengan barge itu ke mother vessel. Biaya itu dihitung oleh kita, oleh bagian perencanaan keuangan kita, menghitung biaya itu sampai stockpile berapa, biaya loading ke barge itu berapa, bargingnya sendiri itu sampai ke mother vessel berapa, kemudian biaya untuk transfernya itu berapa, totalnya ada Pak. Jadi Angkanya saya nggak ingat persis. Jadi agak complicated Pak, ada tahap-tahapan perhitungannya begitu ya? Ada. Nah itu masing-masing bisa tinggi, bisa rendah di sini, tinggi di situ. Iya. Benar Pak, betul begitu. Saya kira demikian, karena sangat bervariasi dari satu tambang satu dengan tambang lain. Nah, ada suatu tambang mining cost-nya rendah, tapi transportation-nya tinggi. Ada yang transportation-nya rendah, mining cost-nya jadi tinggi. Sehingga di sana di average kan, itu adalah nilai ekonomi dari analisis ekonominya di sana yang akan bermain, saya kira. Saya kira itu yang bisa. Oke, jadi hal yang menarik, jadi ternyata bahwa production cost itu, nah kalau kita bicara production cost itu variatif ya, oke, tapi kalau kita bicara production cost Pak, itu terkait dengan sistem penambangannya kan. Nah mengenai daripada yang saya sering dengar istilahnya stripping ratio, nah itu apa Pak? Stripping ratio itu adalah perbandingan antara pemindahan tanah penutup berapa kubik tanah penutup yang kita pindahkan untuk mendapatkan 1 ton batu bara. Jadi nggak semua gali langsung batu bara nggak Pak? Enggak. Jadi batu bara itu biaya yang paling besar sebenarnya untuk operasional itu adalah stripping ratio ini. Stripping ratio itu paling besar Ya, Pak. paling besar. Oke. Jadi Justru ini Pak Tito, yang menarik ya dinamikanya pertambangan ini, satu harus melihat keekonomian, kedua harus mengikuti langkah-langkah prosedur yang rapi. Kemudian setelah itu menambang secara teknis yang runut, yang benar. Kemudian lingkungan, community development. Justru dinamikanya pertambangan ini seperti itu. Oke, jadi penuh dinamika Ya, mungkin pada kesempatan ini bisa ditanya, masing-masing punya masalah sendiri-sendiri, punya kemudahan sendiri-sendiri, punya masyarakat yang baik, yang kurang baik dan sebagainya, sehingga ini yang menyebabkan dinamika pengembangan negara kita. Oke. Jadi kita dengarkan tadi semakin menarik, semakin mendalam, bahkan kita juga masuk ke hal-hal agak menyinggung teknis. Nah, kita tentu akan bedah lebih lanjut, termasuk tadi dipaparkan Pak Jeffrey mengenai kondisi masyarakatnya bagaimana. Kita harus break dulu untuk yang satu ini. Jangan kemana-mana. Pertambangan bukanlah penggalian semata. Pertambangan adalah sebuah konsep pengembangan wilayah berbasis sumber daya mineral. Asosiasi Pertambangan Indonesia atau IMA mengadakan Diamond, Dialogue about Indonesian Mining, sebagai bentuk tanggung jawab dan komunikasi kepada publik. Saksikan Diamond dan film pertambangan setiap hari Kamis jam 8 malam di QTV, the channel for decision makers. Kembali ke dialog kita mengenai tantangan dan peluang penambangan di batu bara di Kalimantan. Nah, tadi dikatakan bahwa bisa ada potensi hambatan bagi operasi penambangan ini. Kita ingin bertanya juga, kenapa sih masyarakat kok bisa menghambat, bisa timbul hambatan pada suatu bentuk usaha, khususnya yang bersinggungan dengan sumber daya alam. Itu kira-kira apa yang terjadi Pak? Kita dengar-dengar ada demo, ada masyarakat yang menutup tambang. Sebenarnya akar permasalahan itu di mana? Mungkin Pak Jeffrey atau Pak Amir atau Pak Putu bisa berbagi cerita. Sebetulnya gini, secara utama itu penyebabnya adalah komunikasi yang tidak bersambung. Komunikasi yang nggak nyambung. Yang nggak nyambung. Oke. Keberadaan satu perusahaan kan sebetulnya untuk mengembangkan masyarakat dan pengembangan ekonomi daerah maupun nasional. Oke. Kalau semua orang ngerti kan mestinya nggak ada masalah. Iya. Tetapi di dalam pertumbuhannya sering ditemui komunikasinya tidak nyambung sehingga persepsinya berbeda. Timbullah konflik. Barangkali teman-teman ini bisa cerita apa sih yang terjadi? Pernah Pak Putu ada konflik daerah Pak Putu? Saya kira apa yang dikatakan Pak Jeffrey itu memang betul. Kuncinya adalah di communication.
kalau komunikasi itu bisa berjalan dengan transparan, saya kira usaha pertambangan itu akan bisa berjalan secara ini. Pak Putu mengatakan bisa transparan. Apakah selama ini ada yang nggak transparan? Saya kira gini, dalam arti apa yang sudah dilakukan dan apa yang belum itu harus diinformasikan at least kepada perwakilan daripada masyarakat itu sendiri. Jadi dalam hal ini segala sesuatu operasional apa yang kita kerjakan, apa yang kita perbuat, kita akan berusaha untuk memberikan informasi kepada perwakilan dari masyarakat itu dengan suatu harapan perwakilan daripada masyarakat itu akan memberikan informasi jika masyarakat mengadu kepada perwakilannya. Jadi komunikasi kan, dari nyambung. nah, Ya. itu akan nyambung. Kalau Pak Amin melihatnya begitu, hanya sekedar karena komunikasi nggak nyambung atau emang ada problem, ada gap? Sebenarnya saya kira benar apa yang dikatakan oleh Pak Putu itu. Jadi harus ada komunikasi yang baik, Pak. Dan kita itu Artinya kan jangan ada dusta di antara kita, kan jangan begitu dusta Pak? di Ya? antara kita. Jadi kita dari pihak perusahaan itu harus ada keikhlasan memang untuk memberi bantuan tepat guna kepada masyarakat. Dan status kami itu adalah PKP 2B, dan dalam PKP 2B itu sudah tercantum kewajiban kita kepada masyarakat itu. Ada di situ, Pak, ya? Ada. Dari pihak kami relatif tidak ada problem, karena kami selalu berkomunikasi dengan baik lewat pemerintah daerah maupun lewat tokoh masyarakat yang ada. Kami mengatakan kami ini ada dana untuk membantu kalian. Oh, secara open dikatakan bahwa Kami mengatakan ada uang, ada dana Pak. kami ada dana untuk kalian. Kalian mau apa? Mereka menjawab, kami ingin nelayan, Pak. Kami ingin punya perahu yang ada mesinnya lengkap dengan jalannya. Boleh nggak kami dibantu? Kami mengatakan boleh. Tapi kami ingin supaya yang benar-benar nelayan ini ada listnya siapa saja, diketahui oleh Pemda setempat, dalam hal ini camat atau kepala kampung. Sesudah itu kami katakan, oke, kami akan siapkan itu, kapan diperlukan. Jadi komunikasinya gitu. Sesudah itu kami tanya lagi, apa yang kalian perlukan? Oh, kami punya anak memerlukan memerlukan buku, memerlukan sepatu, memerlukan pakaian seragam untuk ini dan sebagainya. Kami katakan, oke, berapa banyak? Jadi kami di perusahaan kami itu ada suatu seksi khusus yang mengatur masalah Komdev ini. Mendata seluruh masyarakat yang ada, sampai Bapak tahu berapa bayi yang lahir dalam bulan yang bersangkutan, kita ada semua datanya. Oh, ada datanya ya. Ada datanya. Kemudian apa yang diperlukan? Kami oleh Pemda, oleh kabupaten atau oleh camat mengatakan, Pak, kami punya puskesmas. Sejak didirikan tidak pernah berfungsi karena tidak ada dokter, tidak ada perawat. Kami mengatakan, oke, kalau begitu kami ingin mendidik perawat yang berasal dari masyarakat setempat, putra dari masyarakat setempat. Kami minta Pemda yang menseleksi. Sekarang kami menyekolahkan 2 orang tenaga perawat atas biaya kami, untuk pada waktunya nanti setelah tamat kembali untuk mengelola puskesmas yang ada. Jadi ini yang menarik nih Pak Tito. Iya. Jadi bantuan ini mula-mula mungkin bantuan yang sepihak. Kemudian kedua merangsang kontribusi orang lokal, supaya pada akhirnya masyarakat lokal ini yang mengelola kelanjutannya. Jadi involvementnya, jadi mendidik orang lokal untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat itu penting sekali. Nah, dalam hal ini Pak, mungkin juga di Adaro dilakukan yang sama Pak. Problemnya Pak, karena kadang-kadang kan masyarakat lokal pun walaupun dikatakan lokal, tapi kan macam-macam itu Pak. Backgroundnya juga macam-macam. Pak Putu pernah ketemu yang problem yang betul-betul yang unik atau yang khas Pak? Yang pada awalnya kita ada suatu persoalan merubah culture. Merubah culture Pak. Ya, di mana pada waktu awalnya masyarakat di sekitar kita itu adalah pertanian, yang notabene adalah pertanian penyadap karet, yang selesai bekerja pada waktu itu sampai jam 10 sudah selesai. Nah, pada saat kami hadir pada waktu itu industri datang yang membutuhkan waktu 12 jam. Nah, di sini persoalannya sangat signifikan, karena kebiasaan mereka bekerja dari jam 6 sampai jam 10, terus dipaksa untuk bekerja sampai jam 5. Nah, ini lambat laun setelah 5 tahun ada suatu perubahan, dan sampai sekarang persoalan itu sudah bisa diatasi.
Itu salah satu dulu pada awal daripada pembentukan atau terbentuknya atau beroperasinya PT Adaro Indonesia. Kan itu Pak. Ya. Jadi ternyata culture ini butuh waktu juga, takes time ya. Cukup. Takes time. Nah ini Pak, kalau tadi kita bicara mengenai community development yang mana Bapak mengatakan ujung-ujungnya ada involvement, ya kan? Tapi juga masyarakat kan sering minta kerja, minta ini, minta itu, dan juga kadang-kadang terjadi clash karena dikatakan juga pihak perusahaan bahwa ya kalau kami mau menampung yang tidak capable susah juga karena perusahaan mengatakan mereka mempunyai standar operation, standar ini, standar itu. Terjadi Pak, tambang Bapak? Begini Pak, jadi masyarakat ini memang kita dari awal ingin melibatkan mereka Pak. Jadi untuk tenaga teknis pasti mereka tidak bisa masuk Pak. Tapi tetap kita punya niat untuk melibatkan mereka. Jadi kami membuat suatu persyaratan bahwa sepanjang saudara-saudara kita memenuhi persyaratan minimal silakan diterima. Tentu tidak ditempatkan sebagai tenaga teknis, tapi mungkin pembantu pada awalnya. Misalnya traktor helper lah, atau truck helper lah, atau apalah, atau checker dan sebagainya. Sepanjang mereka bisa baca tulis Pak, kita tugaskan dia sebagai checker Pak. Kan cuma nulis, truk masuk satu, muatannya berapa. Ya kan gampang sekali Pak, kita libatkan mereka. Sesudah itu sekian lama kita seleksi dari sekian banyak orang yang kita bisa tingkatkan, kita tingkatkan dengan mendidik mereka Pak. Dan sekarang yang masuk itu tidak ngerti apa-apa yang namanya truk, sekarang sudah ada yang jadi mekanik Pak. Wah, ada yang meningkat itu Pak. Ada meningkat Pak. Lalu jadi pengusaha lokal mungkin Pak? Iya, belum. Sampai saat ini belum. Tapi kami sudah mengarahkan kepada mereka. Pak, kami butuh logistik, kami butuh sayur, kami butuh ikan, kami butuh daging, kami butuh apa? Silakan piara ayam, supply kepada kami dengan harga pasar. Silakan tanam sayur, supply kepada kami dengan harga pasar. Jadi ekonomi itu bertumbuh Ya, di situ, kami menggairahkan mereka. Jadi istilah kami tidak hanya datang untuk mengambil, tapi kami juga datang untuk mengambil. Untuk mengambil, ini menarik. Artinya berpartisipasi untuk perkembangan mereka Pak. Gitu. Nah sekarang saya sedang bangunkan mereka itu sesudah rumah adatnya selesai dengan bagus, bahwa perahunya sudah beroperasi dengan baik. Perahu nelayan tadi ya. Nah, sekarang aku tanya lagi, saya masih ada dana. Masih Apa ada yang dana. kalian inginkan? Kami perlu dermaga yang permanen Pak. Sekarang saya lagi bangunkan dermaga yang permanen. Khusus tuh para nelayan Ya, itu. untuk satu kampung yang berdekatan dengan kita. Jadi menarik sekali bahwa betapa sebenarnya upaya-upaya telah dilakukan dari pihak perusahaan pertambangan. Tapi kalau bicara hanya upaya-upaya saja kan nggak menarik. Audiens juga pasti ingin dengar mengenai prospek akan bisnis batu bara ini ke depan. Nah, bicara bisnis, tentu bicara prospek. Jangan kemana-mana, kami akan kembali dengan prospek batu bara khususnya dari Kalimantan. Pertambangan bukanlah penggalian semata. Pertambangan adalah sebuah konsep pengembangan wilayah berbasis sumber daya mineral. Asosiasi Pertambangan Indonesia atau IMA mengadakan Diamond, Dialogue About Indonesian Mining, sebagai bentuk tanggung jawab dan komunikasi kepada publik. Saksikan Diamond dan film pertambangan setiap hari Kamis jam 8 malam di QTV, the channel for decision makers. Audiens, kembali lagi ke dialog kita. Nah, tadi kita dialog mengenai berbagai hal, mulai dari resource, reserve, teknik penambangan, lokasi, ada yang beruntung dekat laut, ada yang agak ke tengah, jaraknya jauh. Dan kita juga bicara mengenai hambatan akan masyarakat sekitar yang ternyata bisa dijembatani dengan komunikasi dan transparansi. Tadi Pak Amir mengatakan, hei masyarakat, kami punya dana, kau perlu apa? Ternyata nyambung, masyarakat berkembang, bisnis berkembang, sustain. Nah, kalau bisnis sudah berkembang, kita bicara prospek. Nah, bicara prospek ini suatu hal yang menarik karena telah hadir yang sangat mengerti akan prospek bisnis batu bara ini, yaitu Bapak Singgi Widakdo. Pak Singgi, prospek apa yang bisa ditawarkan Pak bagi bisnis batu bara ini?
Sebenarnya batu bara ini bagus sekali dari prospeknya. Karena apa? Kalau kita bisa beri catatan bahwa satu-satunya unsur karbon selain minyak itu hanya batu bara. Sehingga kita melihat dua prospek. Kalau kita melihat market itu internasional bagus sekali karena ada tumbuhnya banyak power plant pembangkit listrik batu bara, PLTU batu bara. Di sisi lain, domestik demikian juga tumbuh. Kalau kita lihat, pemerintah sendiri pun menyadari akan pentingnya batu bara, dan ini kita bisa tangkap sebagai prospek. Seperti misalnya kebijakan kebijakan energy mix tahun 2005-2025, itu jelas ditempatkan batu bara itu paling tinggi, 32,7%. Dibandingkan, apa maksudnya Pak? 32,7%? sehingga dari keseluruhan nanti satu energi yang ada, presentasi dari pembangkit itu 32,7% itu akan diproduksi oleh PLTU batubara. Dan sekarang jelas pemerintah sudah membuat suatu mega project 10.000 yang mungkin 5 tahun ke depan ini pertumbuhan tambahan dari kebutuhan batu bara sendiri sekitar 70 juta ton. Dan itu kita dari kalangan industri batu bara yakin bahwa itu akan berhasil. Iya. Nah, kalau kita bicara mengenai penambahan Pak, resource kita masih cukup Pak? Jangan-jangan nanti kayak migas pula Pak? Cukup sekali Pak. Kalau seperti tadi mungkin Pak Jeffrey mengatakan bahwa kita resources kita itu sekitar 57,8 miliar, di mana reserve kita 7 miliar. Kalau kita melihat bagaimana pertumbuhan demand yang ada, kita akan cukup. Sehingga kita, dan selama ini cukup pun kita juga ada dua, ekspor pun masih cukup. Nanti mungkin kalau kebutuhan domestik akan lebih banyak lagi, mungkin memang secara presentasi ekspor akan mungkin ada polisi tertentu atau bagaimana, jelas domestik akan diutamakan. Oke. Jadi hal yang menarik tadi Pak Singgi mengatakan bahwa akan ada pembangkit listrik trennya tenaga uap batu bara Pak ya, sehingga demand meningkat, apalagi jangankan bilang ekspor, untuk dalam negeri pun ada proyek 10.000 megawatt. Tapi juga kita dengar bahwa teknologinya kan tidak hanya untuk PLTU batu bara yang notabene sebenarnya merupakan teknologi yang sudah, yang boleh bilang bukan teknologi baru ya. Kita juga dengar mengenai upgrading brown coal, coal liquefaction, coal gasification. Itu mungkin Pak Joko apa itu Pak maksudnya Pak? Jadi begini, tadi Pak Sigit sudah menyampaikan bahwa batubara ini dapat amanah untuk Dapat amanah Pak ya? dapat amanah untuk bisa berkontribusi sebanyak tadi dikatakan 32,7%. Dan kemudian masih ada tambahan lagi 2% itu harus bisa dicairkan menjadi BBM sintetis. Batu bara dicairkan menjadi BBM sintetis yang bisa dipergunakan untuk seperti halnya dengan BBM biasa. Jadi bisa untuk transportasi, bisa juga untuk industri. Nah, di samping itu tadi dikatakan ada gasifikasi, ada upgrading, ada cold water mixture misalnya, itu sebenarnya upaya-upaya untuk meningkatkan nilai tambah daripada batu bara itu. Jadi batu bara tadi sekali lagi tidak hanya dibakar langsung, tapi juga bisa dikonversikan ke bentuk-bentuk lain yang lebih mudah dipergunakan, seperti bagi BBM sintetis, sebagai gas sintetis, dan dengan demikian maka masalah-masalah lingkungan ya dengan menggunakan batu bara sudah enggak menjadi masalah lagi, karena mereka sudah menjadi gas dan menjadi cair. Nah ini hal yang menarik Pak, Bapak nyinggung lingkungan, saya ingin masuk ke lingkungan dikit. Pak Putu, tadi Bapak Putu mengatakan Enviro Coal, merek dagang yang sangat luar biasa bahkan di pasar internasional. Tapi masih ada kekhawatiran Pak, global warming. Apalagi katanya Indonesia malah mau nambah pembangkit listriknya sebesar 10.000 megawatt. Ada pihak-pihak yang sangat anti. Bapak melihat ini reasonable atau tidak reasonable Pak? Saya kira harus kita melihat daripada dua aspek ya. Yang pertama memang batu bara itu adalah unsurnya C. C itu apa? Karbon. Karbon itu. Ya, itu adalah merupakan suatu, ada dampak negatifnya memang terjadi di dalam pada pembakaran itu. Tapi bagaimanapun juga untuk teknologi yang saat sekarang sebagai pengganti minyak itu, yang baru ada suatu yang batu bara yang merupakan suatu pilihan, satu yang terbaik saat ini. Saya kira global warming itu harus kita sikapi dengan bijaksana, yaitu dengan meminimalkan dampak negatifnya.
terutama yaitu harus melakukan suatu netralisasi, yaitu penghijauan agar untuk bisa mengatakan suatu netralisasi daripada dampak negatif daripada karbon itu. Oke, jadi menarik sekali Bapak mau mengatakan bahwa Kalau boleh saya tambahkan ya, di samping itu sebetulnya ada yang disebut clean coal technology. Jadi sebetulnya pengguna-pengguna batu bara ini sekarang sudah nggak begitu khawatir. Karena apa? Karena teknologi yang disebut teknologi batu bara bersih ini sudah berkembang cukup bagus. Untuk bisa mengeliminasi SOx, SO2 yang dilepaskan, sudah ada alat namanya FGD. Untuk mengurangi NOx-nya sudah ada burner untuk mengurangi NOx itu. Untuk CO2 itu ini CO2 ini global warming ya, Pak? global warming itu ada IGCC sebetulnya ya. Jadi suatu batu bara itu tidak langsung dibakar dalam bentuk solid itu, tapi melalui gasifikasi lebih dulu, kemudian dipakai untuk PLN, untuk PLT. Oke, terkait dengan yang tadi Bapak katakan juga, selain daripada terlepas PLTU Pak, yang lain halnya seperti gasifikasi, upgrading brown coal dan liquefaction. Kalau Pak Jeffrey melihatnya bagaimana Pak? Ini hanya gembar-gembiar saja, atau bahwa suka tidak suka poin itu akan tercapai Pak? Menurut saya yang terakhir, suka tidak suka dilakukan sekarang atau nanti, poin itu akan tercapai. Karena tadi Pak Putu menjelaskan bahwa pertama, di satu sudut kita membakar batu bara, di sudut lain kita coba mengamankan lingkungan dengan penanaman dan sebagainya. Kemudian Pak Joko juga menjelaskan bahwa untuk mengurangi emisi itu ada teknologinya. Tadi Envirago terkenal dengan sulfur yang sangat rendah, sehingga emisi SOx-nya rendah. Oke. Kalau SOx-nya tinggi, kita gunakan flue gas desulfurization, GD. Itu teknologinya ya? Oke. Kemudian tadi mengenai CO2, karbon dioksida, itu yang mengakibatkan global warming. Dengan melakukan upgrading teknologi, pembakaran batu baranya lebih sempurna, sehingga emisi CO2-nya akan turun. Itu juga teknologi. Kemudian apa istilahnya, secretion daripada CO2 sendiri. Jadi CO2 yang sudah lepas di atmosfer itu coba ditangkap kembali untuk ditanamkan kembali ke dalam. Jadi bermacam-macam teknologinya ini secara komposit akan menyelamatkan dunia pada akhirnya. Satu sudut tidak butuh energi untuk peningkatan, satu sudut kita perlu pelestarian lingkungan juga. Oke. Jadi hal yang menarik bahwa whatever it is, proyek-proyek itu akan dituju karena emang kebutuhan demand akan energi sekarang batu bara tidak terhindarkan akan menjadi major energy supply, gitu, energy source. Nah, kemudian memang ada Pak, roadmap-nya itu sudah ada. Jadi untuk pencairan batu bara misalnya, itu pemerintah sudah membentuk konsorsium yang akan bekerjasama dengan Jepang. Jadi kalau menurut roadmap-nya itu, satu commercial plan pencairan itu sudah harus ada pada tahun 2013. Kemudian tambah lagi, sehingga pada tahun 2025 diharapkan ada 6 pabrik pencairan batu bara, dan 6 pabrik pencairan batu bara ini bisa menghasilkan BBM sintetis 8% dari konsumsi BBM pada waktu itu. Oke, jadi sudah ada, planningnya udah ada Pak ya? Roadmap-nya untuk upgrading juga sudah ada. Malah upgrading untuk batu bara loreng coal itu sudah diplot tahun 2010 sudah masuk ke komersial. Oke. Nah, kalau kita bicara lagi prospek, kalau Pak Amir melihatnya bagaimana? Ada another prospek yang mungkin bisa dilihat daripada bisnis batu bara ini Pak? Batu bara ini kan adalah energi yang sangat dibutuhkan. Dengan demikian sampai kapanpun orang tetap butuh energi, dan batu bara adalah salah satu yang dibutuhkan. Malah orang-orang semakin rakus akan energi Pak. Jadi batu bara tetap dibutuhkan Pak. Dan itu artinya prospek bisnis akan to be continued terus Pak. To be continued. Oke. Jadi audience, ternyata prospeknya sedemikian luas, bukan saja batu bara itu yang masih resource-nya sedemikian besar bisa dimanfaatkan langsung untuk PLTU, tapi juga ada, sudah tadi dikatakan Pak Joko, roadmap untuk mencairkan batu bara, untuk mengupgrade-nya yang meningkatkan nilai ekonomis, tadi juga dikatakan Pak Jeffrey bisa mengurangi daripada kadar polusi. Nah, kita bicara mengenai prospek, tentu kita harus juga melihat daripada bagaimana kondisi bisnis di dalam negeri terkait dengan para produsen batu bara. Jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah yang satu ini.
Pertambangan bukanlah penggalian semata. Pertambangan adalah sebuah konsep pengembangan wilayah berbasis sumber daya mineral. Asosiasi Pertambangan Indonesia atau IMA mengadakan Diamond, Dialogue about Indonesian Mining, sebagai bentuk tanggung jawab dan komunikasi kepada publik. Saksikan Diamond dan film pertambangan setiap hari Kamis jam 8 malam di QTV, the channel for decision makers. Oke audiens, kembali lagi ke dialog kita. Nah, tadi ada Mandiri, ada Adaro, kemudian ada juga Braukol yang mewakili daripada para produsen di Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan. Tapi ingat bahwa produsen batubara Indonesia tidak hanya mereka, masih banyak lagi. Nah, siapa ini kok kayaknya saya nggak hafal, kita tanya aja kepada yang ahlinya, Pak Joko. Pak Joko, siapa aja selain daripada rekan-rekan yang ada di ruangan ini, Pak, yang memproduksi batubara di Indonesia? Ya, satu tadi sudah sebutkan Kalimantan. Pemain-pemain lain adalah di Sumatera. Ya. Nah, di Sumatera ini mulai dari sebelah utara, ujung, sampai yang selatan itu ada batubara. Di Aceh ada, di Riau ada, Sumatera Barat ada, di Jambi ada, Sumatera Selatan ada. Kalau Sumatera Utara batubaranya beda, Pak, ya? Segede-gede orang, Pak. Itu ucap batubara mungkin, ya? Lalu yang sudah produksi di Riau sudah produksi, Sumatera Barat sudah produksi, Jambi belum. Oke. Sumatera Selatan yang terbesar adalah PT Tambang Batubara Bukit Asam. Oke. Nah, untuk mengetahui berapa besarnya pemain-pemain di Sumatera, nanti saya lihat dulu ya bukunya ya. Ah, udah ada di bukunya, Pak, ya? Ada. Buku apa ini, Pak? Ini buku Indonesian Coal Book tahun 2006-2007. Di sini semua perusahaan tambang batubara ada di sini. Dan tadi sudah sampaikan oleh Bapak Jeffrey bahwa ini adalah merupakan buku, sebenarnya buku pedoman ya, pedoman untuk mengetahui berbagai profil daripada perusahaan batubara di sini. Nah, jadi kalau kembali ke Sumatera Selatan, ini yang sudah beroperasi sebetulnya hanya tambang batubara Bukit Asam. Ada 19 PKB 2B yang belum beroperasi. Tapi sudah punya izin konsesi di situ, Sudah, Pak? PKB sudah 10 tahun yang lalu. Kenapa mereka belum beroperasi? Karena ada kesulitan infrastruktur. Sebetulnya PTBA sendiri sejak 10 tahun yang lalu itu produksinya ya 910 nggak pernah naik. Hal ini disebabkan karena memang infrastrukturnya tidak tersedia. Nah, sekarang kita sedang mengundang investor dari Cina, dari Korea Selatan dan sebagainya untuk membantu membuka infrastruktur di Sumatera Selatan. Nanti kalau sudah dibuka, kita harapkan 19 perusahaan PKB 2B yang ada di Sumatera Selatan itu akan berproduksi dan bisa menjual batubaranya, sehingga Indonesia kembali akan menjadi perusahaan batubara yang besar. Dan ini akan menjawab amanat yang diberikan oleh pemerintah agar Indonesia bisa memproduksi tahun 2025 sebanyak 370 juta ton. 30 juta ton. Ya, Sekarang 220 juta, sekarang 195 juta Oke. ton. 220 juta ton akan dipakai di dalam negeri dan 150 juta ton untuk diekspor. Luar biasa. Jadi Ada artinya balancing, Pak, ya? domestik tetap akan lebih diperhatikan daripada ekspor. Oke. Satu hal yang menarik, Pak. Kalau tadi kita bicara mengenai pasar, katanya China sekarang stop ekspor batubara. Benar, Pak, ya? Begitu, Pak. Kenapa? Dengar-dengarnya begitu. Mengurangi. Katanya pasar seolah-olah kering akan batubara. Nah, tren harga, Pak. Ada gejolak, Pak, batubara? Pak Amir melihatnya? Kelihatan memang trennya agak naik sedikit ya. Agak naik sedikit ya. Jadi di samping itu Indonesia punya batubara itu pada umumnya dipakai oleh Taiwan, Korea, Jepang, Hong Kong dan sebagainya. Ada juga sebagai India. Nah, kalau kita bicara pemasaran ke Jepang, Hong Kong, Taiwan dan Korea, kita bisa bersaing dengan Australia. Kenapa? Dengan freight-nya. Jarak angkut kita ke negara pemakai ini lebih dekat dibanding dengan Australia, Pak. Jadi kita bisa lebih berkompetitif harganya, Iya, ya. dari segi harga tentu kita butuh dari freight-nya. Gitu, Pak. Kalau dari sisi kualitas, Pak, gimana, Pak? Kalau kita berbicara kualitas itu sangat relatif sekali. Ya,
dari sudut pandang mana yang harus kita memandang kualitas. Kalau di sudut kualitas kalori, ada sesuatu batu bara kita punya kalori tinggi, tapi kalori rendah yang mempunyai konten atau unsur-unsur yang negatif kita punya. Yang seperti ada rotinya adalah memang dia mempunyai kalori yang moderat, tetapi kalorinya moderat, Pak, ya? Tetapi dia mempunyai konten-konten sulfur dan as yang sangat itu yang kita andalkan, itu yang kita jual. Sehingga lain halnya dengan rekan kami di Bro, KVC, kan. Mengenai masalah kualitas sangat relatif. Saya juga mengetahui bahwa katanya batu bara ini sebelum dipakai oleh end user sering mereka beli untuk di blending. Mungkin Pak Singgi bisa cerita apa itu blending batu bara? Sebenarnya satu blending batu bara adalah mencampurkan lah satu bagian batu bara kualitas tertentu dengan satu bara kualitas tertentu, dicampur untuk mendapatkan satu batu bara yang diinginkan. Sehingga blending itu biasanya ada tujuannya untuk mendapatkan suatu kalori yang diinginkan, sehingga dia harus memblending dua batu bara dari dua kalori yang berbeda untuk mendapatkan satu kalori yang diinginkan. Demikian mungkin blending dengan tujuan untuk mendapatkan sulfur tertentu yang diinginkan sama, sehingga antara dua dicampurkan dari dua sulfur batu bara, kandungan batu baranya untuk mendapatkan satu sulfur yang diinginkan. Itu yang menjelaskan bahwa batu bara itu kualitasnya tidak hanya dipandang dari sisi tinggi rendahnya kalori, benar Pak? Iya. Sebenarnya batu bara itu elemennya banyak, sehingga kalau kita melihat satu kualitas range kualitas batu bara untuk well itu banyak sekali. Ada yang dibutuhkan dari kalori, kandungan volatimeter, es, kandungan sulfur, variasi sekali. Sehingga dan batu bara itu kan bukan suatu barang yang homogen, yang heterogen. Sehingga blending itu tidak dilakukan saja di tambang, biasanya blending juga dilakukan di PLTU. Biasanya PLTU juga punya satu stockpile tertentu, sehingga dia beberapa supplier datang, seperti kasusnya Python itu dua resources yang dia blending dulu sebelum dia dibakar. Demikian Suralaya dari beberapa batu bara dari beberapa sumber baik di Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dia harus di blending dulu sebelum dipakai di Suralaya. Oke. Mungkin gini tambahannya Pak ya. Jadi secara umum ya, sumber daya alam batu bara ini kan Variasi. diberikan apa adanya, Ya. secara berkahnya sedemikian. Kemudian PLTU juga kebutuhannya punya spesifikasi macam-macam. Untuk mempertemukan sumber daya dan kebutuhan itu diperlukan pencampuran yang kita sebut dengan blending. Pencampuran itu bisa di kapal, bisa di stockpile, bisa di buyers gitu. Sehingga tadi kembali ke Pak Putu, penjelasan Pak Putu, kualitas itu relatif. Karena kalau batu bara PLTU yang didesain untuk batu bara kualitas rendah tidak mungkin menggunakan batu bara kualitas tinggi, akan overheat dan kebalikannya. Saya kira itu mungkin kesimpulan daripada blending itu. Nah, lalu satu hal yang juga saya tidak ingin terlewatkan, baru-baru ini ada force majeure karena banjir. Saya baca di koran begitu Pak. Apakah tambang mengalami banjir atau bagaimana Pak? Apakah cuaca itu juga bisa mempengaruhi daripada proses produksi tambang? Oke, mungkin kalau boleh saya tambahin, barangkali nanti Pak Putu menambahkan. Jadi sebetulnya alam pekerjaan menambang itu selalu berhubungan dengan alam. Itu alamiahnya. Misalnya curah hujan mau tidak mau, terutama di tambang terbuka akan masuk ke area penambangan. Untuk itu Ke lubang tambang. Ke lubang tambang. Untuk itu pertama dibuat perimeter. Perimeter itu aliran air supaya yang dari luar mulut tambang itu dibuang keluar langsung. Yang jatuhnya hujan di dalam bukaan pit tentunya harus dimanage dengan penyediaan pompa. Semua sarana itu disediakan untuk hal yang normal. Baru-baru ini kejadian hal yang di luar normal, curah hujan yang jauh di atas kebiasaan, sehingga penyediaan infrastrukturnya tidak mungkin untuk mengakomodir itu kan. Nah, kejadian itu sehingga ada beberapa, tidak semua juga, pit-pit atau tambang-tambang yang aktif terendam air sehingga aktivitas berhenti. Jadi itu bukan masalah yang serta-merta terus menghentikan semua, tetapi ada gangguan di sana sini. Itu tantangan berikutnya dari suatu penambangan, Pak. Oke, benar Pak Putu, begitu Pak Putu. Saya kira cuaca itu merupakan suatu hal yang sudah alam sudah ada demikian. Tapi bagaimanapun sudah kita harus berpikir, kita harus mengantisipasi. Dengan adanya kondisi yang demikian itu, bagaimana kita melakukan persiapan agar
kondisi alam itu menyebabkan penurunan daripada kegiatan kita, baik itu kegiatan pertambangan. Dan itu kita tidak bisa hindari. Cuma yang harus kita bisa lakukan adalah mengantisipasi sebelum kondisi itu datang. Jadi sedia payung sebelum hujan, Ya. gitu Pak ya. Jadi rupanya audiens pepatah tua itu berlaku juga bagi industri besar seperti pertambangan. Nah, satu hal lagi yang paling menarik mungkin bagi Pak. Trader, Pak. Trader. Perusahaan akhir-akhir ini didengungkan masalah trading, masalah trader batubara yang katanya malahan mafia batubara dunia dan mafia batubara lokal. Ini Pak Amir melihatnya benar, Pak. Trader-trader ini sebenarnya apa peranannya, di mana porsinya, dan apakah mereka sedemikian pengaruhnya, Pak? Ya, saya kira benar bahwa traders itu kan sudah punya langganan tetap di mana-mana dan menggurita mengglobal seluruh dunia, Pak. Mereka bisa mendikte, Pak Amir? Sebenarnya tergantung kita, Pak. Jadi ada perusahaan yang memang ingin segera menjual barangnya supaya dapat uang cash, Pak. Oke. Tapi ada juga mengatakan barang saya begini, harga saya begini, kamu mau ambil atau gimana? Gitu. Biasanya itu perusahaan yang agak mapan. Jadi tidak perlu bahwa menjual batu bara baru ada cashnya, Pak. Jadi traders itu tergantung kita, Pak. Tergantung kita. Apakah kita mau dimainin oleh traders ini atau kita yang mainin traders ini? Itu depends. Iya, depends, Pak. Tergantung situasi gitu. Kalau ada Adaro gimana, Pak? Menjualnya langsung atau lewat traders? Kebanyakan kita direct ke Direct, ya. buyer, karena ini sudah sifatnya sudah long term. Long term contract. Yang notabene Adaro sudah termasuk penyuplai domestik yang terbesar yang saat ini, yaitu sudah 30% daripada produknya sudah menyuplai domestik. Oke. Nah, kalau Pak Singgi, mungkin juga Pak Jeffrey, Pak. Banyak orang yang hilir mudik mungkin bawa bukunya Pak Joko ini, atau mungkin tambah map, lalu mengaku memiliki konsesi, atau juga memiliki cadangan, atau memiliki stok, atau memiliki resource yang kita nggak tahu, lalu mengiming-iming ini bisnis batu bara, saya trading, saya trader. Itu benar atau nggak kira-kira? Saya ngelihatnya gini, trader itu jangan dilihat dari satu sudut pandang aja, Pak. Kita ngomong ke alam lah. Trader tuh kalau di kemanusiaan itu seperti comblang, Pak. Kalau si perempuan bisa ketemu lakinya sendiri, ya direct sales namanya gitu. Kalau nggak ketemu, ya pakai comblang. Ada yang comblang komersial, ada yang comblang volunteer. Nah, di dalam bisnis batubara, yang disebut trader yang baik itu, dia punya kekuatan network, artinya pembelinya ada di tangan dia punya keuangan finansial. Kalau produsennya butuh uang, dibeli dulu gitu. Nah, kemudian Bapak tadi bertanya, ada juga yang bawa buku terus, nah itu penipu namanya kan. Nah, yang ini ya bukan masuk dalam kategori trader. Kan mafia juga tidak semuanya sebagai cheater kecil-kecilan gitu. Mafia besar ada, nah kalau yang kecil-kecilan itu namanya cheater kan. Kalau mafia besar tuh kita kadang-kadang tidak suka deal dengan mereka, tapi ternyata mereka memberi value. Comblang tadi. Jadi mereka ada Dan wajar ya. Dan perlu kita, Pak. Bagi mereka yang tidak ketemu si penjual dan pembeli, kehadiran trader ini menolong sekali. Jadi kalau ada film yang namanya Guna-Guna Istri Muda, ini bukan guna-guna trader, tapi trader bisa memberikan berguna, kan? Betul. Begitu, Pak, ya? Oke. Jadi audience, hal yang menarik tadi kita lalui dialog bahwa khususnya di Kalimantan potensi sedemikian besar, tantangannya ada, baik dari masyarakat sekitar juga. Namun sebenarnya semuanya tidak seburuk yang masyarakat pikir, bahwa everything is so good, prospeknya juga demikian. Bahkan untuk mengantisipasi kemungkinan penggunaan dalam negeri pun sudah ada roadmap-nya. Nah, saya Tito Loho dari Diamond Dialogue About Indonesian Mining. Kita akan berjumpa pada acara mendatang.